Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gelombang elektromagnetik dan teori-teori yang mendasari gelombang elektromagnetik. Pertama-tama kita akan membahas pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gerak gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori yang mendasari gelombang elektromagnetik. Ada 3 teori. Yang pertama, hukum Coulomb dan hukum Gauss menyatakan bahwa muatan listrik yang statis menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, hukum Biot-Savart dan Ampère yang menyatakan bahwa muatan listrik yang mengalir atau arus listrik menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Ketiga, hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Sekian dari saya persilahkan pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erin Prayina Fitri yang akan membahas materi kedua tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Ada 9 urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga terbesar. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Yang kedua, gelombang televisi. Gelombang ini merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga diperlukan stasiun penghubung yang terletak pada tempat yang tinggi atau satelit sebagai penghubung. Yang ketiga, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanas pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Yang keempat, radar. Radar digunakan untuk pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik, digunakan di bandara untuk mendeteksi adanya pesawat yang terbang atau meninggalkan bandara. Yang kelima, sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10 hingga 1 cm. Yang keenam, cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Ketujuh, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombangnya 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Kedelapan, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz.
panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang jika diserap oleh jaringan tubuh. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hardiana akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet berbanding lurus. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga yaitu gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan sehingga dapat bergerak lurus. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruangan tanpa medium. Yang kelima yaitu gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan, pemantulan, perpaduan, pelenturan, dan pengutuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu 4 gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu sinar X. Sinar X dipakai dokter untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang untuk mendiagnosa pasien. Yang kedua itu sinar inframerah. Sinar inframerah dipakai pada konsol game atau berbagai jenis remote, sehingga penggunaan tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang ketiga itu gelombang mikro. Gelombang mikro dipakai atau dapat dengan mudah diserap oleh molekul air dalam makanan, yang merupakan mekanisme pemanasan dalam pemanggangan gelombang mikro. Contohnya adalah open microwave. Yang keempat itu gelombang radio. Gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberi tahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Gelombang radio juga dipakai untuk pencitraan satelit ke bumi untuk membuat peta 3 dimensi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekarang yaitu persamaan gelombang elektromagnetik. C sama dengan 1/akar epsilon 0 dikali mu 0, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per sekon, mu 0 sama dengan permeabilitas vakum, epsilon 0 sama dengan permisivitas vakum yang dengan satuan dengan nilainya itu 8,85 dikali 10 berpangkat minus 12, C pangkat 2, N pangkat 1, dan M pangkat 2. I've been feeling so down, yeah. Can you tell